Ketua. Ya. Seperti yang semua kita ketahui kan, di Batam ini rumah ibadah itu banyak ketua. Nah, perlu nggak sih rumah ibadah ini memiliki legalitasnya seperti yayasan? Ya, jadi uh, di Indonesia ini kan kita mengenal banyak badan hukum ya, jenis-jenisnya dari koperasi, terus ada PT, salah satunya yayasan. Nah, kalau yayasan ini dia memang uh, diperuntukkan bergerak di 3 skup usaha atau 3 skup maksud dan tujuan. Yang pertama sesuai yang Ana tanyakan tadi, yaitu memang tempat ibadah atau lebih kita kenal secara garis besar adalah keagamaan, itu adalah salah satu maksud dan tujuan pada yayasan itu. Kedua, yaitu yayasan juga memiliki maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan. Terus yang ketiga, ya maksud dan tujuan yang ketiga dari sebuah badan hukum yayasan yaitu di segi sosial. Ya, jadi kalau ditanya apakah legalitas tempat ibadah itu diperlukan atau tidak? Ya perlu, tentu. Perlu, tentu. Nah, untuk itu maka disarankan atau dianjurkan setiap tempat ibadah, ya, setiap tempat ibadah itu memiliki sebuah yayasan. Dan tentu yayasan ini dia sifatnya itu tidak boleh cari keuntungan atau komersil, nah gitu. Berarti ketua, kalau misalnya nih, boleh nggak sih nama yayasannya itu sama nama rumah ibadahnya? Misalnya ini contoh nih, nama rumah ibadahnya Al-Ikhlas. Ya. Yayasannya boleh nggak namanya juga Al-Ikhlas? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara dalam segi keagamaan, tidak terlepas atau tidak luput kita harus berkomunikasi dengan Kemenak, ya. Kemenak yang khusus di Kementerian Keagamaan. Nah, dengan pertanyaannya Mira itu, boleh nggak sih nama yayasan dengan nama tempat ibadah itu sama atau berbeda? Kan gitu, boleh sama atau berbeda. Nah, dari Kumham itu, sebelum kita mendirikan sebuah yayasan untuk tempat ibadah, langkah pertama kita itu kan harus melakukan pengecekan nama dulu. Nah, kalau dari awal, nama yayasan yang kita mau pakai ada berunsur kata-kata keagamaan. Misal di agama Kristen, dia menggunakan salah satu nama yang ada atau kata, misalnya Yakob, atau mungkin ada Kristennya, Kristusnya atau apa. Terus kalau di Islam mungkin mau pakai al-jihad atau al-ikhlas atau apa ya yang ada unsur keagamaannya, maka di Kumham itu sebelum kita melakukan pemesanan nama itu wajib mendapat rekomendasi dulu nih dari Kemenak setempat, ya, yang ditembuskan ke provinsi. Berdasarkan itulah nanti si notaris akan melakukan pemesanan nama. Kalau tanpa ada surat rekomendasi nama tersebut, kemudian kita langsung daftar namanya yang notabene-nya ada berunsur keagamaan, yang seperti saya sebut mungkin ada Yakobus atau apa, itu mayoritas nama tersebut akan ditolak sama Kumham waktu kita lakukan pengecekan. Jadi langkah pertama untuk kita mau dirikan yayasan itu, kita pastikan dulu kepada yang bersangkutan nama yayasannya itu ada nggak sensitifnya atau ada menggunakan kata-kata keagamaan. Kalau kita lihat di tempat ibadah agama Buddha, kebanyakan menggunakan kata dhamma. Mungkin yayasan dhamma suci apa. Nah, dhamma ini kan dianggap kata-kata yang ada yang tertutup di mungkin kitab suci Tripitaka begitu. Jadi dianggap wajib mendapatkan rekomendasi. Dan rekomendasi ini sebenarnya tujuannya adalah jangan sampai yayasan ini berdiri kemudian yang bergerak di bidang keagamaan terus menganut aliran yang tidak benar gitu. Makanya kenapa diperlukan ada rekomendasi. Namun kalau misalnya nama yayasannya itu umum, mungkin nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas Kota Batam misalnya. Nah, itu kan ada Masjid Al-Ikhlasnya, nah itu wajib. Tapi kalau semisal mau dibuat beda nih,
nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas Kota Batam. Nama yayasannya mungkin Yayasan Satu Suara apa misalnya, yang memang nggak ada unsur keagamaan, itu kita tidak perlu lagi menggunakan atau mengantongin rekomendasi dari kabupaten kota setempat ataupun dari provinsi. Nah, jadi berarti nggak semua tempat ibadah wajib dapat rekom dari Kemenak, tidak. Tapi namanya yang menjadi tolak ukur, wajib mendapatkan rekom atau tidak terhadap pengguna nama ini. Nah, jadi setelah nama ini sudah ada disetujui, ya, baru bisa kita melakukan ke fase yang berikut, yaitu akad atau penandatanganan akte pendirian yayasan tersebut. Terus pada umumnya itu jeda yang atau waktu yang diperlukan untuk mendapat persetujuan itu relatif ya, karena yang punya kewenangan untuk mengiyakan atau menolak nama ini boleh dipakai atau dia kan di Kumhamnya. Jadi pengalaman kita rata-rata di 7 sampai 14 atau 20 hari. Nah, itu kita bisa dapat jawaban tuh untuk apakah nama yayasan tersebut bisa digunakan atau tidak. Mengingat nama yayasan itu nggak boleh double untuk seluruh Indonesia, jadi perlu dilakukan pengecekan. Begitu. Gitu. Oke, Ketua. Thank you, Ketua. Oke, Pak Ketua. Terima kasih. Siap.